Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matika ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Alhamdulillah, malam ini kita dihimpun dan bersamakan kembali dengan guru-guru kita tercinta, Kiai Haji Dr. Ahmad Dimyati Badruzzaman, guru kita, orang tua kita, Syekh Iqbal Han, Habibina Habib Abdurrahman Basuro, dan para habaib yang lainnya, matallahu fi kulli hayatihim, dan para guru-guru. Mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu untuk menyingkat waktu karena 5 menit kita dikasih waktunya. Baik, tadi disampaikan Kiai dan guru kita Kiai Dimyati tentang pentingnya kita untuk mempelajari sesuatu yang ada sanadnya. Kenapa? Karena apapun yang kita kaji, apapun yang kita pelajari, kalau tidak ada guru, maka gurunya itu adalah setan. Walaupun menurut kebaikan, satu hal yang baik, tapi sungguh ketika dia nggak punya guru, yang guru itu mempertanggungjawabkan baik dari bacaan Al-Quran atau amaliyah yang lain, maka pesan saya, sahabat kefillah, Bapak, mumpung masih ketemu berjumpa dengan kiai kita, Kiai Haji Dr. Ahmad Dimyati Badruzzaman MA, ayo kita ambil ilmu beliau. Paling tidak kalau enggak 30 juz, ya juz 30. Kalau enggak juz 30, ambil sanad Fatihahnya, supaya nanti saat kita, andai kata ada pertanyaan, ternyata di antara amal kita yang enggak diterima saat di hadapan Allah, menurut kita sudah baik, ternyata bacaan kita terutama Fatihah ternyata tidak sesuai dengan kaidah tajwidnya, maka kalau Fatihahnya nggak sah, maka sholatnya pun nggak sah. Mumpung ya, dan saya yakin di setiap kampung kita ada guru-guru Al-Quran. Ayo kita kunjungi mereka, kita minimal kita ngambil sanad surah Al-Fatihah dengan surah-surah pilihan. Sungguh dengan Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai memberikan hadiah bagi mereka yang mau mempelajari Al-Quran. Dikatakan oleh Rasulullah, tahukah hai sahabat-sahabatku siapa orang yang terbaik di muka bumi ini? Rasul menyampaikan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Kalau engkau ingin tahu siapa orang yang terbaik di muka bumi ini, adalah orang yang mereka senantiasa mau mempelajari Al-Quran wa 'allama, lalu dia mengajarkannya. Di hadis yang lain Rasul menyampaikan, tidaklah suatu seorang yang mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dalam setiap saatnya duduknya, maka Allah akan berikan 4 kemuliaan untuknya. Yang pertama adalah as-sakinah, illa nazalat alaihimus sakinah, kedamaian, kebahagiaan, kesenangan akan selalu menyertai bagi mereka orang yang selalu bersama Al-Quran. Lalu yang kedua, wahaffathumul malaika, saat kita membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, maka malaikat akan selalu menyimak, mentasmi, mendengarkan setiap huruf ayat surat yang kita kumandangkan.
Yang ketiga, wa wasiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah dikucurkan untuk kita semuanya. Yang keempat, apa kata Rasulullah? Wa dzakarallahu fi man indah, dan mereka orang yang mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, disebut-sebut oleh Allah, dibangga-banggakan oleh Allah. Kepada siapa Allah membanggakannya? Fiman indah, di hadapan penduduk langitnya, di hadapan para malaikatnya. Dalam hadis berikutnya sampai Allah katakan dalam hadis qudsi, man saghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati, barang siapa tersibukkan hari-harinya dengan Al-Qur'an sampai dia lupa untuk berdoa kepadaku, apa kata Allah? Ataituhu afdhala ma utiyas sa'idin, akan kuberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang diminta kepadaku. Dan alhamdulillah Syekh Pak Kiai hari Ahad besok Muslim pamit dan mohon doanya mendampingi para penghafal Al-Quran untuk menunaikan ibadah umroh. Dan ini hamba Allah ini, beliau mengumrohkan setiap tahun 100 santri penghafal Al-Quran. Jadi setiap tahun beliau mengeluarkan dana 5 miliar. Dan alhamdulillah Muslim diamanahkan untuk membimbing mereka. Para santri setiap pondok pesantren diambil 5 Pak Kiai. Mudah-mudahan tahun depan santrinya Pak Kiai juga Darus Shalihin. Dan santri kami dapat 5 juga, insya Allah tanggal 29 pagi hari Ahad. Dan itu sudah berjalan sudah 8 kali, 8 tahun ini. Setiap tahun beliau bersedekah untuk para penghafal Al-Quran 5 miliar. Karena satu santri itu saya lihat untuk pembayarannya itu 45. Kemudian dapat uang saku setiap santri 5 juta. Satu santri 5 juta, kemudian bayar ke travelnya 45 dengan bintang 5. Dan insya Allah kalau ada di antara kita penghafal Quran, tahun depan siap saya rekomendasikan untuk berangkat menunaikan ibadah umroh. Ada yang hafal Quran di sini? Ayo, insya Allah Ustadz langsung yang akan merekomendasikan. Gratis dapat uang saku 5 juta. Gimana cara menghafalnya? Cukup mudah. Kalau satu hari satu ayat, insya Allah 20 tahun selesai menghafal Quran. Berapa kali? Berapa tahun? Kalau nggak percaya tanya Pak Kiai Dimyati. Kalau satu hari satu lembar, insya Allah 10 hari 1 juz. 1 bulan 3 juz, 10 bulan 30 juz selesai. Di mana Ustadz ngafalinya? Silakan datang Pak Kiai Dimyati atau datang ke pesantren saya, gratis, nggak bayar. Syekh, alhamdulillah Syekh beberapa kali berkunjung ke pesantren kami dan alhamdulillah semua majanan, nggak dipungut biaya pendidikan, biaya makan, free, termasuk pipis juga nggak bayar. Di toilet kemana-mana bayar 2.000. Alhamdulillah di tempat kami, alhamdulillah semuanya free, nggak ada dipungut biaya. Yang penting sungguh-sungguh menghafal Al-Quran. Insya Allah ya, ini keutamaannya luar biasa. Selain Rasulullah menyampaikan hamba yang terbaik di muka bumi, ternyata Allah memberikan apa tadi? Hadiah yang lebih baik daripada apa yang dia minta. Kenapa? Sibuknya dia tidak hanya belajar Al-Quran, tapi 24 jam digunakan untuk menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita. Kalaupun kita belum menjadi penghafal Al-Quran, ayo siapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, mumpung masih ada kesempatan untuk bisa mengarahkan mereka, membimbing mereka, dan titipkan pesantren yang memang sudah tahu siapa gurunya, siapa pemimpinnya, siapa pembimbingnya. Jangan sampai kita salah menitipkan anak-anak kita. Begitu pulang kemudian bid'ahin orang tuanya. Ini bid'ah, sesat, dan seterusnya. Banyak sekali. Kemarin juga ada salah satu wali santri ke tempat kami, begitu. Qurannya bagus, Ustaz, bacaan bahkan 10 juz itu mungkin Pak Kiai. Tapi di rumah nggak mau kunut lagi. Maulid katanya bid'ah, Yasinan juga sesat. Akhirnya saya cabut Pak Kiai. Alhamdulillah
kalau dicabut. Nah inilah ya, jangan hanya Qur'annya saja, lihat ahlu sunnah wal jamaah atau tidak ya. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf lahir dan batin, sekali lagi mohon pamit dan doanya mudah-mudahan semuanya akan menuju ke sana, diundang menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 menit ya, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.